Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai sebuah laporan kasus yang merupakan temuan insidental pada lesi radiopak pada pemeriksaan radiografi panoramik, dan kasusnya ini adalah merupakan kompon odotoma pada kegiatan Sabilulungan Dental Expo yang diadakan oleh PDGI Kabupaten Bandung. Nah, sebagai pendahuluan bahwa odontoma adalah tumor jinak odontogenik yang non-agresif dan merupakan kelainan perkembangan gigi. Nah, odontoma ini berkembang dari jaringan odontogenik primordial yang komposisinya adalah kombinasi dari epitel odontogenik dan ectomesenchyme odontogenik. Nah, menurut WHO, odontoma ini dikategorikan dalam kelompok tumor odontogenik. Nah, sinonim dari odontoma sendiri itu ada 7. Yang pertama itu kompon odontoma, kemudian kompon komposit odontoma, kemudian kompleks odontoma, kemudian kompleks komposit odontoma, kemudian yang kelima odontogenik hamartoma, kemudian yang keenam calcified mixed odontoma, dan kistik odontoma. Nah, pada laporan kasus jadi seorang pasien laki-laki berumur 26 tahun datang ke RSGM FKI Unpad untuk melakukan pemeriksaan radiograf, di mana keluhannya sebenarnya mengeluhkan gigi belakang atas, kiri dan kanan yang mengganggu pada saat makan. Nah, pada pemeriksaan klinisnya, di mana pada gambaran intraoral tampak gigi desidui gigi 73 dan 72 ya di usia 26 tahun. Kemudian warna gusi pada regio anterior rahang bawah tampak normal, dan untuk ekstraoralnya tidak ada kelainan. Nah, pada gambaran panoramiknya sendiri, pada area 1 ini terdapat missing teeth gigi 46 dan gigi 36, kemudian ada persistensi gigi 72 dan 73. Kemudian untuk area 3-nya mandibula terdapat sebuah gambaran radiopak berbatas jelas dan tegas yang irregular dengan size kurang lebih 4-6 cm yang mendesak gigi 32 dan 33. Di mana kesannya terdapat kelainan pada area 1 dan 3, dan untuk suspek radiodiagnosisnya sendiri ada persistensi gigi 72 dan 73, kemudian infaksi gigi 33 dan 32. Kemudian suspek radiodiagnosisnya juga kompon odontoma mandibular dan beberapa kasus lain. Nah, untuk analisis lesi kompon odontoma sendiri pada radiograf panoramik, jadi untuk lokasi pada kasus ini dia berada di sinistra mandibula, tepatnya di regio anterior kiri rahang bawah pada apikal gigi 72 dan 73. Dia berukuran sekitar 6,67 mm kali 4,68 atau 6 kali 4 cm. Untuk batasnya sendiri dia well defined, kortikasi border yang irregular. Untuk struktur internalnya dia radiopak dengan gambaran ada halo radiolucent yang tipis dan tanpa radiopak unilokular yang terdiri dari struktur menyerupai gigi yang kecil-kecil. Kemudian efek terhadap jaringan sekitar, dia mendorong gigi 33 ke arah apikal dan gigi 32 ke arah mesial yang menyebabkan gigi tersebut impaksi seperti itu.
Nah, adapun mekanisme penyakitnya, jadi berdasarkan literatur kompleks odontoma ini terjadi sekitar 70% di rahang, sedangkan untuk kompon itu terjadi sekitar 62%. Di mana ini istilah odontoma ini digunakan untuk mengidentifikasi tumor yang terjadi saat pembentukan enamel, dentin, sementum, dan jaringan pulpa pada saat maturasi. Kemudian komponen-komponen ini terlihat berbeda secara histologis dan morfologis karena pertumbuhan yang terbatas dan lambat serta jaringan gigi yang terdiferensiasi dengan baik. Maka lesi ini dianggap sebagai hamartoma dan bukan tumor yang sebenarnya. Kemudian dapat bervariasi dari non-descript mass of the dental tissue referred to as complex odontoma to multiple well formed teeth of compound odontoma. Nah, untuk gambaran klinisnya, odontoma adalah seperti yang saya katakan di awal, ini merupakan tumor odontogenik yang paling umum dan sering mengganggu erupsi gigi permanen. Jelas kasus ini pun mengganggu erupsi gigi 32 dan 33. Kemudian lesi ini tidak menunjukkan kecenderungan yang terjadi pada jenis kelamin tertentu dan sebagian besar mulai terbentuk saat gigi normal berkembang. Dan sebagian besar odontoma terjadi pada dekade kedua kehidupan dan banyak ditemukan selama proses pemantauan keterlambatan erupsi dari gigi permanen atau gigi yang berdekatan. Nah, dalam kasus yang jarang terjadi, odontoma berhubungan dengan gigi sulung, di mana kompon odontoma sekitar 2 kali lebih umum dari tipe kompleks. Meskipun variasi bentuk sama antara pria dan wanita, 60% dari odontoma kompleks terjadi pada wanita. Untuk gambaran radiologisnya sendiri, lokasinya itu untuk kompon odontoma itu sekitar 62% terjadi di maksila anterior. Nah, yang unik di sini itu terjadi di anterior rahang bawah. Kemudian sebaliknya 70% odontoma kompleks ditemukan di daerah molar pertama dan molar kedua rahang mandibula atau rahang bawah. Kemudian untuk batasnya, batas-batas odontoma ini well defined dan irregular. Struktur internalnya sebagian besar radiopak. Odontoma kompon memiliki jumlah struktur atau dentikel gigi yang menyerupai gigi yang kecil-kecil. Kemudian untuk efek pada struktur sekitarnya, odontoma dapat mengganggu erupsi gigi permanen, dan odontoma kompleks sendiri yang besar dapat menyebabkan perluasan rahang dengan batas kortikasi yang tetap ada. Nah, ini gambaran kompon odontoma dan kompleks odontoma. Jelas sangat perbedaannya antara kompon dan kompleks di sini bisa kita lihat bersama, di mana kompon itu dia cenderung menyerupai gigi-gigi yang kecil, ya, dan banyak. Beda halnya dengan kompleks, dia tidak berbentuk dan cenderung bentuknya itu besar. Nah, untuk radio diferensial diagnosisnya biasanya didedekan dengan oxyfem fibroma karena kecenderungannya untuk berasosiasi dengan gigi molar yang tidak erupsi, dan karena mereka biasanya lebih radiopak daripada ossifying fibroma. Kemudian yang kedua yaitu dysplasia osseous periapikal, dapat menyerupai odontoma kompleks tetapi biasanya multiple dan berpusat pada daerah periapikal gigi. Dan untuk POD ini yaitu pada fase ketiga, ya, yang radiopak homogen. Nah, sebagai kesimpulan singkat saja bahwa gambaran radiografi kompon odontoma adalah radiopak unimolecular yang terdiri dari struktur yang menyerupai gigi yang kecil-kecil dalam jumlah yang banyak. Nah, ini beberapa referensi yang saya cantumkan baik dari textbook maupun dari jurnal. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.